Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti dari kelas PMT 6A, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat mengenai pembelajaran daring, luring, dan juga tatap muka. Yang pertama adalah RPP untuk pembelajaran secara daring. Di sini terdapat nama sekolah yaitu SMPN 3 Bangko, kemudian kelas dan semester, materi pokoknya bentuk aljabar, dan alokasi waktunya adalah 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyatakan permasalahan dalam bentuk aljabar, kemudian siswa dapat menunjukkan dan mengklasifikasikan bentuk aljabar berdasarkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan berdasarkan koefisien, variabel, dan konstanta. Kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian alat dan bahannya itu ada laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Sumber belajar yang digunakan adalah menggunakan lembar kerja siswa dan juga YouTube. Di sini untuk kegiatan pembelajaran terdapat 3 kegiatan pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, di mana di sini guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa melalui WhatsApp. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai topik yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara menyampaikan manfaat mengenai materi yang akan diajarkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk kegiatan inti, itu siswa diberi panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca materi melalui YouTube dan LKS. Ini merupakan link dari YouTube yang akan nanti dilampirkan. Kemudian juga ada lembar kerja siswa. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi untuk mengerjakan latihan yang terdapat di dalam LKS. Selanjutnya, siswa memperhatikan hasil kerjanya melalui aplikasi WhatsApp dan ditanggapi oleh siswa yang lain. Yang terakhir, guru memfasilitasi agar terjadi diskusi yang menarik dalam memahami materi bentuk aljabar. Untuk kegiatan penutup, di sini guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari mengenai bentuk aljabar. Kemudian yang selanjutnya, guru menginformasikan mengenai pelajaran yang akan dipelajari minggu depan dan memberikan pekerjaan rumah melalui LKS yang telah diberikan. Yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dan berdoa. Untuk penilaiannya terdapat 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian kompetensi pengetahuan. Di sini saya menggunakan tes tertulis. Kemudian yang terakhir adalah penilaian kompetensi keterampilan. Di sini saya menggunakan penilaian portofolio. Kemudian lampiran. Di sini terdapat instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil melalui penilaian observasi, di mana penilaian observasi ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku siswa sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Penilaian langsung dilakukan oleh guru. Dalam instrumen penilaian sikap ini terdapat aspek yang dinilai. Di sini ada bekerja sama, aktif, tanggung jawab, dan juga disiplin. Untuk skor yang tertinggi untuk sikap ini adalah 4 dan yang terendah adalah 1. Kemudian perhitungan nilainya itu adalah menggunakan skala 0 sampai 100 dengan pedomannya sebagai berikut. Nilai sikap itu sama dengan jumlah skor per 16 dikali dengan 100. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Soal tes tertulis. Di sini saya menggunakan 5 buah soal untuk menilai pengetahuan dari peserta didik, di mana setiap soalnya itu memiliki 2 skor, dan skor dari semua soal adalah 10. Maka untuk mencari nilai perolehan siswa, jumlah skor akhir itu dibagi dengan 10 dan dikali 100. Kemudian penilaian yang terakhir yaitu adalah penilaian keterampilan.
Di sini menggunakan penilaian portofolio, di mana di sini aspek yang dinilai adalah ketepatan jawaban, kelengkapan jawaban, ketepatan waktu mengumpulkan, kerapian tugas. Ini berikut keterangan untuk aspek yang dinilai. Selanjutnya, ini merupakan lampiran dari link YouTube yang disampaikan pada RPP. Dan berikut merupakan bahan ajar berupa LKS yang dijadikan sebagai pedoman bagi siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. LKS ini terdapat kegiatan yang dapat mengasah pola pikir siswa sehingga dapat menciptakan pemikiran terbuka dari siswa. Di sini ada beberapa media yang digunakan untuk menemukan konsep aljabar, yaitu dengan menggunakan daun aljabar. Kemudian juga disajikan beberapa masalah yang berkaitan dengan aljabar. Kemudian yang terakhir adalah soal-soal yang akan mengetahui hasil dari belajar siswa. Kemudian RPP yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk luring. Untuk luring isinya hampir sama dengan daring, hanya saja di bagian pendahuluan itu agak terdapat perbedaan, di mana di sini untuk pendahuluan guru itu membagi siswa ke beberapa kelompok sesuai dengan jarak rumah yang terdekat dan memiliki koneksi internet yang baik. Kemudian guru melakukan kunjungan ke tiap kelompok belajar. Selanjutnya guru mengucap salam dan mengajar siswa untuk berdoa. Biasanya guru menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat mengenai materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir yaitu guru menyiapkan kelengkapan belajar. Jadi pada RPP luring, kegiatan inti dan penutupnya sama dengan kegiatan pada pembelajaran daring. Hanya saja di sini guru itu mendistribusikan soal kepada setiap siswa dilakukan sebanyak seminggu sekali, di mana nanti guru akan membagikan setiap LKS dan pada minggu selanjutnya nanti guru akan mengumpulkan LKS tersebut dan akan dikoreksi. Penilaian yang digunakan sama, yaitu menggunakan penilaian sikap, penilaian kompetensi pengetahuannya menggunakan tes tertulis, dan penilaian kompetensi keterampilannya menggunakan penelitian portofolio. Dan LKS yang digunakan juga sama dengan yang digunakan pada pembelajaran daring. Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran dan juga kegiatan pembelajarannya hampir sama dengan RPP luring dan RPP daring. Hanya saja pada kegiatan inti di sini saya melakukan kegiatan kelompok di mana guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kelompok ini akan mendiskusikan secara open-ended masalah-masalah yang diberikan di dalam LKS. Dan kemudian guru memfasilitasi terjadinya diskusi yang menarik dan memahami materi bentuk aljabar. Dan untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutupnya sama dengan RPP sebelumnya. Untuk penilaiannya juga sama dengan RPP sebelumnya, yaitu menggunakan penilaian sikap, penilaian kompetensi pengetahuan yaitu dengan tes tertulis, dan yang terakhir yaitu penilaian kompetensi keterampilan menggunakan penilaian portofolio. LKS yang digunakan juga sama dengan LKS yang digunakan pada RPP daring dan RPP luring. Demikian penjelasan saya mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran melalui daring, luring, dan tatap muka yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.